There's nothing to worry about. And try and keep your children calm. As aliens, aren't there? Don't do this. Don't do this. A former employee. The major population centers wiped out. Kembali lagi di channel yang beres nggak bisa. Siap. Tas dulu dong. Mantap. Balik lagi di konten 55 dengan gue TB. Gua Adam Mahardika. Kali ini kita akan membahas 5 desa yang mengerikan yang ada di dunia, dan salah satunya ada di Indonesia. Nggak usah ngejok desa yang ada mantannya anjing. Desa apa bego? Sukasari. Mending kita langsung aja lanjut. Kita akan membaca dari nomor yang pertama, 5 desa mengerikan yang ada di dunia. Oke. Setelah pesan-pesan berikutnya. Yang pertama, Desa Nagoro. Jadi di Desa Nagoro ini, jadi dia terletak di Jepang, negara Jepang. Jadi kalau lu masuk ke desa ini tuh, lu bakal Bucin. Jadi di desa ini tuh, lu kalau masuk ke desa ini, jadi pertama kesan pertama lu yang bakal lu dapet tuh mengerikan, creepy gitu. Jadi di Desa Nagoro ini banyak boneka-boneka kayak patung gitu, tapi boneka yang disimpan di pinggir-pinggir jalan gitu, karena fungsi si boneka-boneka itu untuk mengganti penduduk desa yang udah mulai sedikit gitu. Jadi di desa itu penduduknya sedikit biar rame gitu, bukannya nambah anak gitu. Mereka malah menambah boneka-boneka gitu, dan dipasang di pinggir-pinggir jalan seakan-akan boneka-boneka tersebut tuh melakukan suatu aktivitas gitu. Jadi dari yang berkebun gitu. Apakah ada aktivitas bikin video? Aku Kan bonekamu bisa kau seru. Lanjut. Desa ini tuh mengerikan sekali. Sebenarnya bukan desa yang horor, ada setannya atau gimana ya. Cuman Creepy ya, lebih di sini tuh lebih ke creepy. Jadi ada pengrajinnya juga. Ada orang Jepangnya tuh, salah satu penduduknya merasa kesepian. Jadi dia membuat boneka-boneka tersebut sampai bonekanya banyak banget gitu. Jadi penyebab desa itu sepi ya karena ada migrasi ke kota gitu ya. Kan soalnya di Jepang juga ada mulai jadi negara maju kan. Ada urbanisasi. Iya, Kalau dari urbanisasi. desa ke kota urbanisasi. Urbanisasi. Iya, diisi boneka, sekolah boneka, warung-warung boneka. Di Jepang gitu. kan misalnya suka ada tempat hiburan gitu, apa isinya boneka sih? Masuk akal. Karena para PSK-nya. Karena para PSK-nya pada sudah ke kota, urbanisasi ke Tokyo, pada main ya. Ya pokoknya begitulah. Jadi desanya tuh bukan horor tapi creepy gitu, karena boneka-bonekanya menyeramkan. Ada boneka, satu monumen yang besar di Nagoro bernama Kekenasan. Oh, Kekenasan. Itu bonekanya sangat creepy. Bukan Nacan. Siapa itu bangsat? Yang kedua, Nomor 2. Desa Bramshot, Inggris. Desa ini khususnya penginapan Seven Thorns, banyak terjadi kekerasan bahkan pembunuhan keji. Jadi tempat penginapan yang dipakai bukan buat nginap tapi untuk kekerasan. Psikopat. Setidaknya dipercaya ada 17 hantu yang berkeliling di sekitar rumah. Belum lagi dengan hantu-hantu rumah lainnya. Jadi di satu penginapan tuh ada 17 hantu, terus di pinggirnya ada rumah, ada setannya lagi aja. Konon saat malam di desa ini tidak disarankan untuk dikunjungi gitu kan, atau untuk dilalui. Jadi kalau lu pengen ke desa ini tapi ngelewatin desa Bramshot dulu, lebih baik putar arah, nunggu besok pagi. Karena kalau malam tuh dipercaya pada parah. Karena dipercaya orang yang lewat desa itu malam-malam tidak akan bisa kembali lagi. Wah, betul. Jadi gitu aja desa Bramshot. Kenapa? Sebenarnya nggak ngaruh kalau desa ini di Indo. Adanya bukan setan, begal. Iya. Nggak bisa balik lagi karena kemungkinan Leher sudah putus. leher sudah putus. Sudah tidak ada leher. ada. Serem. Ini serem kok. Oh, serem. Anda sebagai yang bikin serem ya dong. Oh, saya bikin serem. Iya. Siap. Wah. Serem nggak? Serem sih. Lebih serem dari gerhana yang kemarin terjadi. Nomor 3. Ulah dari bocah kecil yang diselamatkan oleh Pendeta di zaman dulu. 55 sebelumnya ya. 55 Iya, sebelumnya. nggak tahu kan? Nonton. Nonton makanya. Ini namanya Desa
Oradour-sur-Glane. Anjing Jawa loh. Di Prancis. Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane. Itulah pokoknya ya. Desanya ada di Prancis. 75 tahun lalu ketika para Nazi memasuki desa nih, dia memaksa 642 orang itu untuk masuk ke dalam bangunan-bangunan dan membakar habis gitu. Apa yang ada di otak bocah kecil itu? Ini gara-gara bocah kecil yang ditolongin, seorang nih yang ditolongin, 642 yang meninggal. Pembantaian ini tuh terjadi hanya setelah 4 hari dari sekutu datang ke Prancis ya. Langsung tuh si Nazi langsung sergap begitu saja Dan gitu alasan pada desanya. pembantaiannya pun apa ya? Tidak pernah diketahui alasannya. gitu. Jadi emang Nazi itu orangnya emang iseng-iseng gitu. Dia bilangnya mau membumi hanguskan Yahudi kan, Nazi itu. Isongnya genosida. Iya, genosida Karena Yahudi. setahu gua, Tapi ini bukan Yahudi. Jerman itu kayak menganut mereka tuh kasta tertinggi manusia. Oh, manusia ya. Itu konspirasi apa emang orangnya kayak Emang gitu gitu, dulu ya? gitu Kayak gitu dulu ya. Namanya ras apa gitu pokoknya, ras paling unggul. Yang keempat, Desa Blecet. Blacit. Belijat. Blasit. Anjing, langsung masuk. Bagus, sudah gak usah capek-capek ngejelasin aing. Pada masa ini ada 2 desa bernama Blesit, berseberangan di bagian selatan Spanyol nih. Salah satu merupakan rumah bagi 1.600 orang dan lainnya merupakan kota hantu yang hancur sampai rata dengan tanah dalam perang tahun 1939. Dalam Desa ini dibiarkan sebagai pengingat betapa kejamnya masa itu, betapa kejamnya perang, betapa tidak ada untungnya dalam peperangan, banyak kerugian dan banyak kerugian. kematian. Tapi sekarang dibuka untuk objek wisata, menambahkan uang untuk negaranya. Pinter juga. Dark sebenarnya ini. Mungkin untuk historical, Untuk historical, mengingatkan jadi- betapa kejamnya. Gitu. Ya, jadi pada masa itu hanya perlu sekitar 2 minggu untuk menghancurkan Blechet. Saat perang saudara berdarah pecah itu pada musim panas tahun 1937. Desa tak berpenghuni itu dijadikan penanda perang setelah 80 tahun, cuy. Setidaknya ada 3.000 korban jatuh ketika Republikan dan kota meluncurkan serangan ke desa itu. Iya, jadi Lumayan lah. Blechet Spanyol ini jadi ibaratnya dia kota saksi, desa saksi. Saksi bisu Banyaknya perempuan, anak-anak, keluarga yang terbunuh saat Spanish Civil War. Konon nih saat ini kalau misalnya lu ke sono kayak misalnya berkunjung atau untuk bukan rekreasi lah ya jatuhnya. Kayak untuk traveling lah. ya traveling dan mempelajari sejarah di Spanyol, lu bisa mendengar ada suara-suara seperti anak kecil yang mencari ibunya, suara-suara orang yang kesakitan, meminta tolong dan lain-lain ketika malam hari. Apakah di Blasit ada Panwar? Ada suara anak-anak. Wah, seru main yang Seru bom atom. Apakah banyak kaum Blasit? Belijat. pantas ini dibom. Enggak dibom, pantas perang hancur. Belijat. Semua orangnya. Desa yang di Indo ya, ini sampai sekarang masih ada dan ini desa yang lumayan menyeramkan ya. Desa Trunyan yang ada di Bali. Jadi singkat cerita aja nih ya. Jadi di Desa Trunyan ini warganya itu memakamkan dengan cara yang lumayan unik, Be. Gimana? Kalau misalnya di Toraja itu dia kan dimakaminnya di goa-goa gitu ya, yang ditaruh di atas goa, tapi dia masih dipetiin kan, walaupun tidak dikubur gitu. Cuman di Desa Trunyan ini si mayatnya itu dikuburkannya tuh aneh gitu. Dikuburkan atau enggak? Jatuhnya ini dikuburkan sih, namanya orang meninggal kan. Cuman dia caranya lumayan unik gitu. Gimana? Jadi si mayat itu cuman ditaruh gitu ya, ditaruh terus dikasih kayak renda Sangkar. kayak ya mirip sangkar gitu, nggak tahu ya namanya apa, maaf ya. Jadi kayak anyaman gitu, kayak anyaman dan udah gitu aja. Terus mungkin dia di ini ya di wax juga kali ya. Nah, ada uniknya juga kan. Uh-uh. Jadi ini nih, percaya jika
akar dari pohon trunyan ini menyerap bau busuk dari mayat. Jadi walaupun si mayatnya banyak gitu disimpan-simpan tanpa dikubur, tidak menimbulkan bau sama sekali. Itu yang unik dari pemakaman ini gitu. Warga Jadi yakin itu efek dari pohon trunyannya itu ya. Jadi si mayat-mayatnya ini tidak mengeluarkan bau busuk gitu. Sedangkan logikanya kalau suatu makhluk hidup yang mati didiemin gitu bau dong. Ya, Kayak bau bangke gitu. Kalau misalnya tikus atau kucing meninggal gitu bau dong. Ini enggak gitu ya, unik sekali gitu. Tapi serem sih. Jadi lu kalau kesana ngelihat nongol gitu ada mayatnya. Kalau lagi traveling ya, seneng ini mayat. Terus bikin vlog dikecam anjir yang ada. Ada nggak ya? Nggak tahu deh. Jadi bikin vlog sini jangan lah. Kita Trunyan, harus menghargai. Ya. Oke, jokes di line terakhirnya ini trunyan. Kamu ya, trunyan. Anjing. Tuman. Trunyan itu di saat kita ke dukun terus bau-bau kecium banget ya bau trunyannya. Bau menyan. Emang gue tuh paling the best. Karena kita memang tidak lucu. Cuma iseng aja. Oke, mungkin segitu aja. Jadi segitu aja. 5 kali ini. Jadi ada dari 5 desa ini, apakah kalian berminat traveling ke sono sehabis pandemi ini? Cepat tuh kalau kalian traveling ke sono jadi lebih menghargai sejarah, lebih menghargai kayak ya sejarah gitu lah ya. Pengen perang gitu. Ya justru gak pengen perang bangsat. Kali gitu kan. Mendengar suara-suara PTSD gitu. Wah, dadar gitu. Aku pengen perang, aku pengen perang. Kayaknya seru ya. Sekarang bilang seru. Sudah di sana bura-bura seru bangsat. Jadi sekian saja video kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Di share. Anda nagih-nagih video tapi Anda nggak nge-share. Kita kapan dapat AdSense ya, Bo? Kalau kita nggak dapat AdSense, saya nggak bisa resign. Jadi like, share, subscribe. Kalau suka sama videonya like, kalau nggak suka like, kalau suka like, nggak suka like. Mau tahu? Ini anjing. Kita astrologi. Jangan kemana-mana. Motor berisik, berdua. Astrologi. Pamit. Dah.